Sudah, Pak. Silakan, Pak. Mohon Ya, dicermati. baik. Ini kalau kita lihat proses SNBP ini memang tadi sudah disampaikan cukup panjang ya. Mulai dari 28 Desember itu ada pengumuman kuota sekolah. Jadi di sana disampaikan sekolah A mendapatkan kuota berapa dan seterusnya, sekolah B mendapat berapa dan seterusnya itu ada. Sudah dilakukan ini. Kemudian kemarin ini adalah pengisian PDSS di mana sekolah pada dasarnya adalah mengisikan siswa-siswa eligible-nya siapa saja berdasarkan ranking yang sudah diterapkan oleh sekolah, kemudian semua data nilai itu sudah masuk di sana. Nah, ini yang kemarin ditutup 31 Januari. Nah, ini sekarang yang akan kita hadapi ini adalah pendaftaran SNBP, di mana ini waktunya dari tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Nah, ini mohon dicermati jadwal ini, jangan sampai ada yang terlewat, begitu ya. Nah, kemudian nanti setelah pendaftaran SNBP ada proses yang namanya seleksi. Seleksi ini akan dilakukan oleh PTN gitu. Jadi SNBP ini seleksinya dilakukan oleh PTN masing-masing yang dituju begitu ya. Bukan dilakukan di pusat begitu ya. Agak berbeda dengan SNBT di mana proses seleksinya itu dilakukan di sistem di pusat begitu ya. Kemudian nanti pengumuman SNBP ini akan dilakukan pada tanggal 18 Maret begitu. Nah, ini kita lihat lebih dalam terkait dengan pendaftaran. Pendaftaran SNBP ini ngapain aja gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi apa namanya aktivitasnya sebetulnya ada 6 begitu, tapi ini sebetulnya aktivitas yang sangat pendek-pendek begitu ya. Nomor satu ini login ini tentu saja para siswa yang sudah mendaftar SNBP punya akun SNPMB ini login ini sudah anu lah, tidak jadi persoalan lah ya. Kemudian berikutnya verifikasi data profil. Ini juga singkat sekali, ini cuma dilihat saja apakah sudah benar atau belum begitu ya. Mungkin dicermati saja apakah ada data yang kurang benar begitu ya. Kalau kurang benar harus dilaporkan ini nanti ya. Tapi kalau sudah benar udah langsung aja klik terus ini bahwa beres begitu ya. Nih, kemudian berikutnya pemilihan prodi. Nah, ini pemilihan prodi ini kalau kalau para siswa sudah mantap pilih prodinya apa, pilihan satunya apa, pilihan duanya apa ya ini cepat juga nggak lama begitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengisian portofolio. Nah, ini pengisian portofolio ini hanya diperlukan untuk siswa yang mendaftar ke prodi seni dan olahraga gitu. Nanti lebih detail Pak Syarif akan menjelaskan tentang portofolionya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengisian prestasi. Nah, prestasi ini silakan apa namanya disiapkan ya bukti prestasinya. Siapkan tiga yang terbaik begitu ya. Nah, ini juga mudah, tinggal mengisi informasi tentang prestasi itu dan mengupload buktinya. Nah, kemudian setelah ini semua selesai, finalisasi. Jadi sebenarnya kalau semua data ini sudah disiapkan dari awal, itu 10 menit sudah beres begitu ya. Jadi nggak lama. Nah, ini makanya para siswa juga apa namanya mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Sebelum melakukan pengisian ini ya semua informasi itu disiapkan sehingga nanti nggak perlu berebut untuk besok jam jam 15 harus semuanya masuk. Itu nggak harus begitu. Anda masih punya waktu 2 minggu, itu waktu yang sangat cukup. Kalau dibutuhkan hanya 10 menit, ya 10 menit itu apa namanya tentu saja gampang begitu ya. Oke, berikutnya ini login. Nah, ini para siswa sudah banyak ini yang melakukan login baik melalui portal SNPMB atau bisa juga melalui URL langsung menuju ke snbp.snpmb.id. Ini bisa langsung memasuki ke halaman login. Silakan masukkan email dan passwordnya begitu. Ini apa namanya tahap yang sangat mudah. Kemudian berikutnya adalah verifikasi data profil. Nah, ini para siswa nanti akan ketemu dengan layar yang seperti ini. Silakan dilihat fotonya sudah cocok atau belum. Kemudian identitas tentang nama, NISN dan lain-lain. Ada apa namanya informasi tentang orang tuanya, kemudian biodatanya. Ini semuanya mestinya sudah benar ya karena kalau kemarin pada waktu pendaftaran akun itu sudah diisi dengan tepat maka ya data ini tidak ada persoalan. Oke, nah itu tahap yang pertama verifikasi data profil, kemudian yang kedua ya ini yang paling penting adalah pemilihan prodi begitu ya. Jadi pemilihan prodi ini ada dua pilihan, ada pilihan satu, pilihan dua. Silahkan ini dipilih sesuai dengan apa namanya keinginan atau
kemampuan masing-masing begitu ya. Jadi harus disesuaikan antara keinginan dan kemampuan dan juga apa namanya daya tampung tadi sudah disampaikan oleh Bu Cici. Di tahun ini ada 4.967 prodi itu yang dibuka di tahun ini dan jumlah PTN-nya ada 146 begitu ya. Nah, kemudian kalau lihat daya tampungnya ini eh, lebih besar dari tahun lalu ya. Tahun lalu itu daya tampungnya di sekitar 160 ribuan begitu ya, 161 kalau tidak salah. Sedangkan tahun ini daya tampungnya itu lebih dari 180 ribu yang akan diterima di jalur SNBP ini begitu ya. Jadi ya silakan nanti detailnya tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Is di situsnya websitenya SNPMP ada semua informasinya. Nah, ini Anda diberi kesempatan untuk memilih maksimal 2 prodi. Kalau milih 2 prodi, maka salah satu pilihannya harus berada di provinsi Anda yang sama dengan SMA-nya, begitu ya. Kalau milih satu boleh di mana saja, tidak ada persoalan. Kalau sudah, silakan disimpan. Kemudian itu tahap yang kedua, tahap yang paling penting di sana. Nah, kemudian tahap yang ketiga ini opsional ya. Ini adalah hanya untuk yang memilih program studi seni dan olahraga. Kalau memilih program studi seni dan olahraga ini wajib diisi, begitu ya. Jadi kalau yang lain tidak anu ya, tidak mengisi, tidak perlu mengisi, gitu. Nah, kemudian setelah mengisi portofolio, jadi itu yang ketiga ya. Tahap yang ketiga, yang keempat itu adalah mengisi prestasi. Ya, jadi kalau prestasi ini benar-benar opsional begitu. Bagi Anda yang mempunyai prestasi yang ingin dimasukkan, dipilih 3 prestasi yang terbaik. Anda mengisi informasi tentang prestasinya, kemudian mengupload buktinya. Nah, buktinya ini dapat berbentuk PDF atau gambar PNG, JPG, silakan apa, upload di sana. Jadi setelah itu sebenarnya selesai, selesai itu ditandai dengan proses finalisasi, gitu, bahwa Anda menyatakan bahwa data ini semua benar dan Anda bertanggung jawab atas data ini semua, begitu. Dan kemudian setelah melakukan proses finalisasi, para peserta bisa mengunduh kartu peserta seperti ini, begitu ya. Nah, begitu itu tahapannya. Jadi sebenarnya nggak panjang begitu. Dan kemudian mungkin ada satu slide terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini terkait kemarin tuh pada waktu pengisian PDSS itu ada sekolah yang mengisi dengan menggunakan e-raport. Kalau mengisi dengan menggunakan e-raport itu diberi tambahan kuota 5%. Nah, saya sampaikan ini mungkin buat peserta SNBP yang kebagian di 5% tersebut begitu ya, 5% tambahan. Itu anu ya, 5% itu bukan bukan PHP gitu ya, bukan bukan harapan kosong begitu ya. Jadi dari tahun ke tahun ini bisa dilihat nih tahun 2022, 2023, 2024 itu sebaran siswa yang diterima di SNBP itu seperti ini nih, seperti ini. Jadi meskipun sebenarnya yang diterima di SNBP itu kalau dari sisi persentase tadi ya, misalnya contoh dari peserta tahun lalu 700 ribu yang diterima 160 ribu, itu sebetulnya kan tidak banyak ya, tidak banyak. Tapi data tersebut tidak hanya terkumpul di atas begitu, tidak hanya terkumpul di sini begitu, tapi ternyata menyebar sampai ke bawah gitu. Nah, bisa dilihat nih yang antara 30 sampai 35% tertinggi itu masih ada hampir 8% di tahun lalu. Yang di 35 sampai 40% ini 8% lebih gitu ya. Jadi kalau di 30 sampai 40 ini kalau kita jumlahkan ini 15%. Nah, nanti kalau ada antara 40 sampai 45%, saya yakin juga akan terisi begitu. Nah, ini prinsipnya bagaimana cara memanfaatkan peluang yang ada di situ adalah dengan memilih prodi yang tepat ya. Jadi harus dicari tahu gitu apa namanya prodi tersebut, daya tampungnya berapa dan seterusnya. Kemudian dari tahun-tahun sebelumnya dari SMA tersebut sudah pernah ada yang diterima di sana atau tidak dan seterusnya seperti itu. Itu bisa apa namanya dimanfaatkan untuk mengisi 5% yang berikutnya begitu. Ini bisa dicermati apa namanya eh, grafik ini gitu dan itu akan bisa menunjukkan kalau Anda memilih prodi yang tepat maka Anda meskipun berada di rentang 40 sampai 45%, Anda punya peluang yang cukup tinggi
untuk masuk di seleksi SNBP ini begitu. Itu kira-kira yang perlu saya share sebagai slide begini. Kemudian pesan yang pentingnya adalah silakan mulai mengunduh dulu itu apa namanya panduan ya untuk besok prosesnya seperti apa. Panduannya dibaca dulu dengan baik begitu. Ya memang resumenya apa yang saya sampaikan tadi, tapi silakan Anda membaca detailnya supaya tidak salah ya, tidak salah melakukan tahapan tadi. Sebenarnya tahapannya simple, tapi kalau salah ya repot begitu ya. Seperti Iya. itu. Kira-kira begitu, Bu Is, yang bisa saya sampaikan. Wah, yang disampaikan Pak Riza ini singkat, padat, dan jelas gitu ya. Dan tadi sebetulnya hanya butuh 10 menit ya, 10 menit. Saya tadi memberi waktu Bapak ini sekitar 20 menit dan itu ternyata untuk menjelaskannya pun 10 menit gitu ya. Cuma 10 menit itu Pak, kalau sudah menetapkan prodi Pak. Yang Ya, PR itu kan belum menetapkan prodi, terus ya. belum menyiapkan ini Pak, prestasi saya nih dokumennya di mana, kemana ini harus apa. Nah, itu kan sering terjadi sehingga tadi advice-nya yang terakhir tadi selama menunggu sampai 4 Februari besok